Halo, Ewan Mania. Main Balat Podcast menyapa Anda dan kita berharap kita semua diberi kesehatan karena kondisinya sekarang ini memang perlu kita untuk menyelamatkan diri kita sendiri dan lingkungan. Dari kita untuk teman-teman, jadi jangan lupa untuk prokes. Dan pada kesempatan ini kita juga ingin menyampaikan bela sungkawa kepada pembalap F1 Indonesia, Mas Rio Haryanto. Kemarin beberapa waktu lalu, kemarin ya kalau nggak salah, eyangnya meninggal. Saya coba WA beliau, ternyata dijawab, terima kasih Mas Rio. Wah, ini kalau Ewan Mania ngirim ke seseorang yang kita cintai, kita penghobi itu, dibalas saja udah senangnya setengah mati. Terima kasih Mas Rio. Waduh, Mas Rio semangat terus. Dan Ewan Mania, semalam siapa yang nonton bola? Saya sudah berjanji, sudah bersumpah, saya tidak akan nonton bola. Saya akan mau nonton TV saja. Nah, ternyata saya nonton TV, saya akan nonton bola. Dan saya akan membahas permasalahan wasit di sepak bola dan Formula One. Karena memang kemarin rasanya masih banyak dendam tentang Lando yang dapat penalti 5 detik. Itu masih banyak sakit, masih banyak nggak terima dengan wasitnya Formula One. Sebenarnya wasitnya Formula One dengan wasitnya sepak bola itu fair mana? Nah, itu loh. Nah, kalau menurut saya, wasit Formula One masih fair. Karena apa? Mobil nomor sekian Anda kena kasus ini 5 detik, mobil sekian jelas gitu loh. Yeah. Kalau wasitnya sepak bola itu kadang-kadang Ronaldo mendapat kartu merah, terus Messi dapat kartu kuning. Saya lihat loh, kartunya cuma ditunjukkan, dimasukkan saku lagi. Kapan dapatnya gitu kan? Kan cuma ditunjukkan ya. Iya kan? Kenapa kan? Harusnya kan Ronaldo ditunjukkan kartu merah gitu aja, jangan dikasih kartu merah. Nyatanya disimpan lagi ya kan? Jadi sekali lagi Ewan Mania, jurinya Ewan itu masih bisa kita percaya karena dia fair, ada notifnya di atas. Dan kita menuju ke masih sepak bola ya. Ternyata katanya football go to home, ternyata tidak ya saya. Italia ya. Italia ya. Karena memang kalau saya pelajari Inggris ini bukan menghasilkan olahraga bola, asal-usul bola, tapi asal-usul Formula One. Ini kalau Inggris ini benar. Memang saya kuliah di antropologi, saya bermain dengan teman-teman arkeologi, jadi saya tanya, apakah ada artefak yang menunjukkan bahwa Formula One dari Inggris? Ada Mas, apa buktinya? Bukti sejarahnya ada, kita temukan bengkel. Oh iya, zaman apa? Sejarah atau prasejarah? Prasejarah, jadi ditemukannya bengkel, yaitu salah satunya yang masih kita selamatkan, yaitu kunci Inggris. Ini menunjukkan bahwa pertama kali otomotif itu memang ada di Inggris. Baik, Inggris saat ini sedang menjadi perbincangan karena memang balapannya ada di Inggris dan ini adalah format baru. Saya juga masih bingung formatnya kayak apa, saya masih bingung. Nah, kebetulan sudah ada Asa di sini. Kita ke Inggris ini dengan format baru ini sebenarnya apa sih? Kita pengen menahan lajunya Max. Ini kalau yang pecinta Max pasti senang, tapi yang pecintanya Lewis Hamilton pasti juga agak suka dengan omongan saya. Intinya apa yang akan dibawa F1 ke Inggris ini? Silakan, Sa. Iya, jadi terima kasih, salam buat teman-teman F1 Mania semua, semoga diberi kesehatan. Kita sekarang ucapkan bagi teman-teman yang sedang melawan virus ini, semoga lekas sembuh. Bagi yang kehilangan keluarga, semoga diberi kekuatan, ya semoga kita bisa segera kembali normal ya Mas Dewa ya. Perlu diulangi lagi, karena ya ini kita masih situasi darurat dalam hal ini. Yang kita akan iri lagi nanti di Inggris kan sudah beda ya, jadi nanti sirkuit Silverstone, saya menunjukkan gambar foto sirkuitnya ini, foto sirkuit Silverstone. Jadi ini tahun lalu, dan tahun lalu kan 2 lomba tanpa penonton, tapi tahun ini sudah full capacity, jadi bisa 140.000 penonton nanti di sirkuit. Dan itu seperti kita lihat di Austria, iri rasanya melihat bisa seperti itu. Moga-moga kita semua bisa, ya mungkin tidak semua bisa
menerapkan protokol tapi maksimal sebanyak mungkin bisa sehingga kita bisa kembali senormal mungkin itu. Jadi untuk mengingatkan juga bahwa Inggris ini balapan F1-nya nanti penontonnya akan full capacity dan itu akan membuat atmosfer luar biasa karena kan Lewis Hamilton sedang fighting, ada bintang muda Lando Norris, ada bintang muda George Russell, jadi Inggris lagi banyak yang bisa didukung. Tentunya mungkin orangnya nggak akan sebanyak biasanya karena harus nyebrang laut mungkin dan mungkin ada batasan-batasan kan karena kalau ke Inggris kan harus lebih ada karantina kalau nggak salah jadi masih agak beda dengan di daratan Eropa, jadi pemandangannya akan beda dengan Austria, tapi ya ini kita akan melihat lagi bagaimana negara-negara lain sudah bisa normal dan balapan ini sudah dirancang sejak awal tahun oleh F1 akan menjadi kelinci percobaan. Percobaan diselenggarakannya. Ini saya nggak tahu menyebutnya seperti apa karena di F1 sendiri nyebutnya masih macam-macam. Ada yang bilang sprint qualifying, ada yang bilang sprint qualifying race, dan itu nggak enak sekali nyebutnya karena panjang kan. Sprint qualifying race itu kan nggak enak gitu. Tapi sprint qualifying itu juga lari 100 meter kan agak bingung. Tapi kalau dibilang sprint race juga nggak pas. Kenapa? Bukan balapan, ini qualifying. Iya. Jadi meskipun formatnya balapan, tapi ini qualifying. Jadi mungkin yang ngikuti F2 mungkin bisa dapat gambaran bahwa kalau di F2 kan ada sprint race, ada feature race. Tapi itu beda, dua-duanya balapan. Dua-duanya balapan, dihitung sebagai balapan. Nah, yang sprint qualifying-nya F1 ini tidak dihitung sebagai balapan, dihitung sebagai kualifikasi ya. Jadi siapa yang dapat pole position adalah yang menang sprint qualifying. Jadi ini saya kira F1 juga masih bingung bagaimana mengkomunikasikan ini sebagai apa. Rencananya ada 3 lomba tahun ini yang akan di format seperti ini. Yang pertama di Silverstone, lalu nanti ada satu lagi di Eropa, katanya mungkin Italia, Monza. Satu lagi nanti di luar Eropa, katanya nanti mungkin Brazil, tapi masih belum diumumkan dua-duanya karena mungkin menunggu format sekarang dulu. Kalau misalnya weekend ini nanti di Inggris berhasil, baru mungkin akan diumumkan. Atau kalau misalnya nih acak aduk di Inggris mungkin udah batalin, nggak jadi sama sekali, mungkin seperti itu. Tapi dasar utamanya Mas Jo yang pasti bukan untuk mendukung Lewis atau menghambat Max. Seperti olahraga profesional, seperti organisasi olahraga profesional lain, motivasi utamanya adalah uang. Uang, tapi penonton dapat hiburan nggak ini? Seharusnya, karena penonton dapat hiburan berarti ada yang dijual, kan seperti itu Mas Jo. Oh, orang mau datang ke sirkuit ya? Kan selama ini orang males. Betul, kayak kita kan Mas Jo, kita kan kalau kita di media, kita datang sejak hari Rabu atau Kamis nggak masalah, karena kita tiap hari bisa berinteraksi dengan pembalap, dengan tim, dan lain-lain. Tapi kalau penonton kan tidak bisa, dia hanya... Aku datang hari Jumat ngapain? Aku datang hari Kamis ngapain? Press conference-nya di dalam ruangan, saya nggak bisa lihat. Saya datang hari Jumat ngapain? Latihan aja. Nggak seru, kadang-kadang nggak semuanya keluar latihan, kan dulu kayak gitu ya. Kemudian saya datang Sabtu, qualifying-nya cuma 1 jam. Capek-capek ke sirkuit, habis itu pulang. Ya udah datang hari Minggu aja, Jumat Sabtunya jalan-jalan saja. Nah, ini yang mungkin oleh sirkuit-sirkuit, karena kan mungkin teman-teman belum paham bagaimana F1 bagi duit dengan sirkuitnya. Sampai sekarang formatnya belum berubah, adalah F1 itu jual hak penyelenggaraan. Kalau saya I.O. atau saya negara menunjuk I.O. gitu, saya I.O. yang promotornya, saya menyelenggarakan di negara saya misalnya di Indonesia, maka saya akan bayar ke F1 jumlahnya sekian. Tapi kemudian semua sirkuit, semua iklan yang ada di sirkuit, semua billboard yang kita lihat di layar TV itu semuanya masuk F1. Haknya F1 ya. Hanya F1. Jadi promotor hanya F1 masuk. F1. F1-nya. Nah, promotornya atau IO-nya dapat apa? Kita hanya dapat penjualan tiket penonton, sama jualan makanan, sama nyewakan stand-stand di mall area dan sekitarnya itu. Itu pun beberapa juga diambil oleh F1. Jadi untuk memaksimalkan bagi promotor, akan lebih baik kalau Jumat, Sabtu, Minggunya itu bermakna semua, supaya orang ke sirkuit. Kalau orang ke sirkuit, dia akan, kalau kemarin hanya beli tiket hari Minggu, dia bisa beli tiket terusan hari sebelumnya atau terusan. Kemudian mungkin ada penonton yang hanya bisa datang hari Jumat atau hanya hari Sabtu. Dia akan makan di sirkuit, dia akan keluar uang di sirkuit. Jadi belanja,
belanja dan lain-lain. Jadi weekendnya jadi hidup, bukan cuman hari Minggu. Nah ini yang diharapkan promotor. Untuk F1, ya dia bisa jual lagi itu paket qualifying Jumat sama paket sprint qualifying Sabtu. Jadi sponsor ya. Jadi semua bisa dapat uang lebih dari format ini. Nah masalahnya kan ini format baru yang belum pernah dilakukan. Apakah ini akan berhasil? Oh maaf, kita akan lihat setelah Grand Prix Inggris ini. Nah formatnya seperti apa? Saya ingin tunjukkan ada sedikit grafis. Ya. Jadi yang ungu ini adalah normal weekend yang selama ini kita kenal, yang biru ini adalah yang nanti di Inggris, yang mungkin nanti akan diterapkan di lomba lain, dan kalau berhasil semua akan seperti ini gitu. Jadi kalau normal kan biasanya Jumat hanya 2 kali latihan, Sabtu latihan sekali, kemudian qualifying yang Q1, Q2, Q3, kemudian hari Minggu lomba, udah selesai. Nah kalau nanti weekend ini kita akan punya format baru, dan ini kayak lebih malam ya Mas Dewa. Jadi kalau waktu Indonesia Barat nanti lebih malam, balapannya jam 9 malam kalau nggak salah. Jadi semuanya dibuat lebih malam, lebih sore di Inggris, lebih malam di kita ya. Nah ini hari Jumat masih normal, free practice 1 jam, kemudian Jumat sore atau Jumat malam kita langsung qualifying yang kita kenal sekarang, Q1, Q2, Q3. Ini sama, tidak berubah. Jadi tetap dieliminasi sisa 10 di Q3. Jadi maju ya, dari Sabtu maju ke Jumat ya. Maju ke Jumat. Nah ini nanti hasilnya digunakan untuk sprint qualifying. Nah free practice 2, jadi Sabtu jadi ada free practice yang kemarin FP3 sekarang jadi FP2, ini ya free practice biasa jadinya. Nah, sorenya atau petangnya di Inggris, malam waktu kita, sprint qualifying ini menggunakan urutan berdasarkan kualifikasi hari Jumat. Jadi agak bingung juga, kualifikasinya yang mana ini? Yang ini kualifikasi untuk kualifikasi. Kira-kira kayak gitu. Oh iya. Jadi Jumat kualifikasi untuk kualifikasi Sabtu. Nah, sebenarnya yang saya tanyakan sederhana sekali sih. Dalam sprint kualifikasinya dengan format balapan ini berarti kan ada resiko. Senggolan, tabrakan, dan lain sebagainya. Nah ini apa dampaknya nanti kalau ya sekelas Haas misalnya, maaf ya, dengan kondisi tim seperti itu, kalau misalnya mobilnya rusak, apakah minggunya nggak bisa balapan? Nah seperti gimana ya? Nah ini memang sudah dibahas. Nanti pasti F1 dalam beberapa hari ke depan akan mencoba menjelaskan lebih baik lagi. Karena nanti aturan bannya juga beda. Nanti saya jelaskan lebih detail lagi. Jadi kalau qualifying ini Mas Dewo, ini pasti lebih pendek daripada race. Kalau race itu 300 kilo lebih, ini 100 kilo. Jadi hitungannya kalau di Inggris nanti 17 lap. Jadi hanya 17 lap tanpa pit stop. Kalau mau pit stop boleh, tapi pada dasarnya tanpa pit stop. Kemudian karena urutannya berdasarkan hari Jumat, maka ya siapa yang tercepat Q3 kan pasti paling depan. Nah kalau dia ada masalah atau disalip, maka dia akan mundur. Gitu. Dia akan mundur ya nanti hasil qualifying ini akan digunakan untuk startnya lomba. Nah pertanyaan paling banyak gitu, kalau ada kerusakan gimana? Ya apesnya dia. Misalnya dia qualifying nomor 10, kemudian dia startnya jelek, lalu senggolan, lalu harus masuk pit stop, jadi paling belakang, lalu karena qualifyingnya hanya 17 lap, dia kemudian finish paling belakang. Ya ketika lomba dia start paling belakang. Jadi sederhana, dan aturan lomba nginjak garis segala macam itu melindas garis, bukan nginjak garis kata Mas Dewo kan ya. Melindas garis dan lain-lain itu akan diterapkan sama seperti lomba. Jadi kalau dia melanggar di sini ya kena penaltinya juga sama seperti lomba. Jadi pembalap-pembalap pasti akan apakah saya akan gaspol atau hati-hati ya di sini, karena kan memang ada poin Mas Dewo, bedanya sekarang. Jadi yang menang, yang dapat pole position nanti dapat 3 poin, yang nomor 2 dapat 2 poin, yang nomor 3 dapat 1 poin. Tapi itu saja. Nah, sehingga nanti yang di belakangnya mungkin udah nomor 45, udah aku nggak mau ngambil risiko, aku main aman aja di sini aja. Ngapain aku maksakan diri? Kira-kira kayak gitu. Apalagi kan toh aku nggak ngaruh kok ini berebut juara dunia atau tidak. 3 poin ini mungkin hanya berpengaruh untuk Lewis dan Verstappen mungkin. Verstappen ya, betul. Dan oke lah mungkin untuk McLaren dan Ferrari, tapi kan chance mereka untuk bersaing di 1, 2, 3 kan nggak gampang. Nah itu yang masih diperdebatkan. Jangan-jangan nanti efeknya malah kontraproduktif. Jadi makanya akan dievaluasi seperti apa. Memang tim-tim ada ngomelnya juga Mas Dewo. Kalau mobilnya rusak bagaimana? Kan tahun ini ada budget cap. Kita nggak boleh keluar uang lebih untuk betulin. Nah, jadi nanti supaya 3 sprint weekend ini bisa diselenggarakan,
F1 janjikan uang $500.000 untuk semua tim. Untuk kompensasi kalau ada kerusakan atau apa. Jadi sebenarnya buat tim-tim juga baik sih. Nanti kalau tahun depan misalnya semua lomba pakai sprint qualifying, mereka akan punya budget tambahan ya. Bisa dapat budget tambahan ya, bisa dapat bisa negosiasi lebih ke promotor untuk bagi hasilnya lebih ditambahi lagi. Jadi ini secara finansial, secara komersial ini baik untuk F1. Ya. Secara tontonan, entertainment bisa menambah. Tapi apakah itu praktis dan kemudian jadi benar-benar different, benar-benar menarik, ya kita harus menunggu di Inggris. Ya, nah ini menarik ya. Jadi mungkin kata Asa tadi benar ya. Mungkin ini yang paling getol untuk berebut adalah pasti ya Mercedes, Red Bull ya kan. Mungkin McLaren, Ferrari ya. Di bawah-bawahnya mungkin juga lebih baik saya cari aman, tapi saya start di nomor yang kemungkinan nanti di balapan dapat poin, ya kan? Ya itu mungkin bisa terjadi kan seperti itu kan? Bisa, ya. Nah kalau terjadi perubahan cuaca juga ini seru dong kalau gitu. Kalau tahu-tahu langsung hujan, kering. 17 lap juga lama loh, 17 lap. Betul. 17 lap itu kira-kira setengah jam nanti Mas Yo. Iya. Nah ini nanti memang akhirnya penggunaan ban Mas Yo yang jadi pertanyaan sekarang. Jadi bannya sekarang dibagi lagi, jadi nggak lagi misalnya qualifying pakai ban apa untuk start, itu sudah beda lagi sekarang. Nah ini yang kita harus buat penonton kasual ini membingungkan, karena kan aku nggak peduli gituan, aku cuma pengen nonton kayak gitu. Tapi sama dengan saya itu. Iya. Tapi untuk tim-tim ini memberi komplikasi tambahan gitu. Jadi misalnya begini, sekarang aturannya adalah kan ada hard, medium, soft, ya kan ada 3 jenis ban. Jadi saat free practice 1, tim itu boleh memakai 2 ban bebas, hanya 2 ban. Kemudian saat qualifying Jumat, qualifying mereka dikasih 5 ban soft, 5 set ban soft. Jadi semua akan pakai ban yang sama ini. Jadi nggak ada lagi pakai medium, pakai hard atau pakai soft, nggak. Semua pakai soft selama 3 sesi kualifikasi Jumat ini. Nah itu berarti kita akan melihat mobil-mobil ini dengan ban yang sama. Jadi nanti jadi pure kecepatan, bukan lagi kecepatan dibumbui strategi. Nah, kemudian saat free practice ini boleh pakai ban bebas lagi, 1 set untuk latihan, kalau nggak salah. Kemudian saya pastikan lagi, tapi yang sprint qualifying ini nanti bannya bebas milih. Bannya bebas milih. Ya ini free practice 2 hanya satu set ban bebas milih, lalu sprint qualifyingnya bebas milih ban. Nah ini mungkin kita akan melihat 17 lap. Siapa pakai soft, siapa pakai medium, nggak mungkin pakai hard rasanya. Kira-kira kayak gitu. Nah ini apakah itu akan berpengaruh? Karena dia bebas pakai ban. Kenapa? Ketika lomba nanti dia bebas lagi milih ban. Jadi saat race nanti boleh 2 set tapi bebas milih ban. Nah jadi kan sprint qualifying-nya nanti ini jadi ada kayak elemen yang kita tidak bisa menentukan adalah ban yang mana. Karena soft sama medium pasti ada pengaruhnya kayak gitu. Jadi mungkin dia akan habis-habisan pakai ban soft di sprint qualifying, kemudian bertahan hidup di depan atau di posisinya. Toh nanti saat lomba juga nggak harus pakai ban itu, kira-kira kayak gitu. Nah ini yang bisa jadi bumbu untuk komentator atau untuk pengamat, tapi untuk penonton mungkin yang penting nanti race-nya pakai apalah kan kayak gitu. Jadi di Inggris biasanya 1 stop. Iya, jadi ini sebenarnya kalau kita ngomong menarik ya. Tapi tinggal nanti bagaimana, apakah ada omelan dari pembalap dan lain sebagainya kan. Terus sekarang semua nahan komentar Mas Yo. Nahan komentar, dan itu saya kira wise lah. Dalam artian Lewis Hamilton memang ngomong ya nanti paling kayak kereta kayak gitu. Dan mungkin saya juga tadi sempat menyinggung Haas tadi, saya juga mohon maaf tadi saya keliru karena saya dapat kabar nih Haas ini karena di Inggris juga tidak main-main untuk speednya, katanya kerjasama dengan Car SOS katanya, jadi pengen nambah kecepatan. Ada kan program TV apa Car SOS ya? Iya kan ada kan? Ini orang Inggris semua kan itu? Iya. Itu kan program keren itu. Nah, F1 Mania harus kita simak balapan ini. Asa tadi sudah menyampaikan beberapa pembalap itu memang dari Inggris, ada Lewis, ada Lando, ada Russell ya kata saya. Kemudian juga beberapa tim juga bermarkas di Inggris. Jadi memang kalau balapan kembali ke rumahnya benar, dan saya mau mengoreksi Asa sekali-sekali, saya ngoreksi boleh dong. Pembalapnya itu memang yang dari Inggris bukan jumlah itu karena semuanya dari Inggris. Kalau kita pakai teori bahasa menunjukkan bangsa.
semuanya ngomong bahasa Inggris. Mereka dari Inggris mereka semua saya. Ya, saya ini kembali ke kualifikasi. Kalau dilihat kita lihat dari latihan, kualifikasi sampai sprint kualifikasinya misalnya. Nah, ini sebenarnya yang perlu kita cermati benar di sini, karena ini tim-tim pasti dapat beban lagi belajar ban lagi, kemudian dengan waktu yang 17 lap itu apa yang harus dilakukan, cuaca dan sebagainya. Nah, yang kalau kita sebagai penonton awam kayak saya kasual gini, ini harus saya tonton di rumah TV, saya pantengin hari apa aja nih yang kita nggak boleh lepas, karena ini ini saling berkaitan ya sekarang ini ya. Ya. Kalau saya sih pasti nonton semua Mas Dewa, sebisa mungkin. Kadang nggak bisa kan karena pekerjaan dan lain-lain. Tapi biasanya FP1 hari Jumat itu FP1, FP2 dulu kan biasanya untuk melihat pattern, melihat pembalap kalau pakai ban dia tercepat itu pakai ban yang mana, lalu perbandingan waktunya seperti apa, itu biasanya yang kita lihat di hari Jumat. Nah, ini kan hanya satu kesempatan FP1. Jadi saya kira tim-tim akan memaksimalkan ini sebisa mungkin. Jadi akan sibuk dari menit pertama sampai menit 60 akan full action menurut saya, karena hanya ada satu latihan gitu. Kemudian qualifying ini yang menarik buat saya adalah qualifying Jumat ini adalah semua menggunakan ban soft. Jadi tidak ada lagi dia cepat karena dia pakai soft, aku pakai medium. Ini pure kecepatannya mobil-mobil ini akan kelihatan di sini. Dan itu bisa jadi indikasi untuk lomba berikutnya, atau bisa menunjukkan bakal membosankan atau tidak. Kemudian FP2 ini mungkin agak meaningless kalau hari Sabtu, karena kan ya mereka akan memaksimalkan setelan lomba kalau sudah kayak gini kan, karena sprint qualifying sama race-nya kan lomba semua, jadi pasti long run gitu. Nah, yang jelas sprint qualifying, karena ini yang pertama kali dilakukan F1 ya kita harus nonton, karena ya pertama kali. Ya kan, siapa tahu lap pertama tiba-tiba ada 10 mobil yang di depan itu hancur semua, jadi nanti kita akan melihat yang pole position George Russell misalnya, kan bisa aja terjadi kayak gitu. Sunoda ya, bisa juga ya. Sunoda ya. Karena kalau semuanya keluar satu-satu kan, ya polnya itu lagi kan kayak gitu, kecuali hujan. Nah ini siapa tahu kan tikungan pertamanya Inggris kan memang bukan tikungan yang tajam ya, dia tikungan cepat ya. Jadi tikungan cepat diikuti oleh serial Beckett itu namanya. Jadi kalau saya mau menunjukkan gambar sirkuit ini, mohon maaf. Jadi serial, jadi kurang lebih startnya di sini ya. Kemudian ada serial tikungan Beckett ini biasanya akan rebutan dan high speed semua. Jadi akan banyak mobil keluar lintasan di sini. Dan siapa tahu kan tadi mungkin 5 yang di depan senggolan atau 2-3 di depan senggolan, sehingga itu nanti karena hanya 17 lap dia sulit untuk ngejar, sehingga akhirnya mohon maaf ini startnya. Jadi sehingga nanti ya siapa tahu pole positionnya ya papan tengah, kita nggak tahu. Tapi itu kan bukan sesuatu yang diharapkan kan, nggak mungkin semuanya kayak gitu. Maaf, ini startnya di sebelah sini. Jadi tikungan 1, 2 ini tikungan cepat yang saya maksud tadi. Jadi ini akan rebutan semua, high speed semua. Nah ini kan akan banyak chance berubah-berubah posisi di sini, karena bukan biasanya tikungan tajam juga memberikan risiko kecelakaan, tapi di sini juga ngasih kesempatan. Biasanya ngelebar di luar di sini biasanya. Di tikungan 1, 2 ini biasanya ada yang ngelebar. Nah ini yang kita lihat nanti seperti apa. Ya semuanya masih tanda tanya lah, semua tanda tanya. Saya kembalikan gambarnya ke format. Kita belum tahu. Jadi sekali lagi ini berbeda dengan F2 ya. Kalau F2 itu kan memang benar-benar balapan murni. Kalau ini untuk kualifikasi, tapi resikonya sama, namanya juga balapan. Walaupun 17 lap, ini kan juga resikonya sama. Jadi yang harus kita tonton karena memang kejadian apa yang akan terjadi. Nah, memang kalau kita bicara IO-nya Formula One itu juga kadang-kadang masih geleng-geleng kepala. Ini balapan yang katanya kaya raya, borju, kemudian puncak teknologi, tapi kalau berkali-kali kayak kemarin kita lihat mobil tergelincir, nggak ada apapun dari Marshall atau IO untuk menyelamatkan. Ini beda dengan IO-nya badminton, ada yang tergelincir, ada yang datang bawa kain lap, kemudian ngepel-ngepel gitu supaya nggak tergelincir. Ini F1 ini nggak pernah tergelincir, hancur, biarin aja. Ini punya duit atau nggak sih bayar tukang lap di sini? Nah, ini beda dengan badminton tadi kan. Nah, sekarang gini kalau melihat 17 lap ini, ayo sekarang kita petani satu-satu. Melihat sekarang kondisi yang kemarin ya, kita komparisi kemarin. Bagaimana Mercedes, bagaimana Red Bull, bagaimana yang lainnya. Ini gambaran kasar saja 17 lap ini kira-kira gimana nanti? Ya, saya mau masang gambar startnya di Austria kemarin.
Jadi ini urutan startnya kan kayak gini. Jadi maaf ya. Saya kalau motong kamu nanti saya diprotes teman-teman kemarin. Saya motong kamu diprotes Mas Dewo. Jangan protes waktu Mas Asa ngomongin Landu. Saya tidak motong, saya hanya undercut. Enggak, maaf. Ini saya pengen tahu. Kalau ban saya udah tahu saya. Ya. Kalau cuma 17 lap dan bahan bakarnya bagaimana? Ya pasti dipaskan untuk 17 lap, 100 kilo. Pasti ada dipaskan. Aturan ya. Nggak ada aturan bahwa ini kayak dulu kita, dia cepat karena bahan bakarnya sedikit. Ini nggak tahu ya. Betul, kita nggak ada. Nanti semua pasti ngepaskan untuk 17 lap. Dan nanti nggak ada podiumnya ya Mas Dewa. Jadi nanti yang menang, yang pole position itu nanti tidak ada podiumnya. Ya dapat kado ban itu kayak biasanya ya. Kayak biasanya itu. Ya, sama jadi konten diwawancarai ya. Iya, sama konten diwawancarai. Nah, yang pasti nanti kita langsung hitung aja siapa yang paling diuntungkan, siapa paling dirugikan dalam situasi sekarang. Ya. Yang menurut saya yang tetap paling diuntungkan ya pasti Red Bull dan Mercedes karena sejauh ini secara overall dua tim ini yang paling cepat di depan. Jadi 4 pembalap, secara teori 4 pembalap akan berebut 3 poin kan ya, 3 poin, 2 poin dan 1 poin itu. Ya. Jadi hanya akan memperjauh antara dua tim ini dengan papan tengah dengan yang lain. Ya, waktu di Austria, Lando Norris dia sempat start nomor 2, tapi sirkuit Red Bull Ring di Austria ini kan pendek dan relatif sederhana ya. Jadi hanya gas rem. Mobil McLaren itu bagus di akselerasi dan top speed. Silverstone adalah sirkuit yang meliuk-liuk, yang aerodinamikanya sangat berpengaruh. Jadi siapa yang overall paketnya bagus, dia yang cepat di situ. Yaitu kita kembali lagi Red Bull dan Mercedes. Jadi peluang buat tim-tim di belakangnya untuk menyodok kedua ini masih berat. Nggak tahu nanti kalau format ini dicoba di Monza, mungkin akan beda karena kan itu intinya sayapnya ditipiskan seminim mungkin. Top speed sehingga mungkin urutannya bisa lebih acak dan bisa lebih salip-menyalip ketika sprint qualifying. Tapi di Silverstone ya pasti sulit, masih sulit untuk menyalip dan lain sebagainya. Jadi yang paling diuntungkan adalah pasti dua tim terdepan ini. Kecuali kita nggak tahu mungkin Ferrari atau McLaren punya setelan yang istimewa di Silverstone. Ya. Nah, yang paling dirugikan menurut saya adalah tim-tim yang tanggung-tanggung Mas Yo. Yang kalau dengan format qualifying normal itu dia bisa menyodok ke 10 besar dan kemudian bisa punya potensi meraih poin karena dengan format qualifying Jumat yang semua pakai ban yang sama ini urutannya mungkin akan lebih acak, lebih urut, bukan lebih acak, lebih urut sehingga nanti tidak bisa lagi bersembunyi di strategi dan lain-lain sehingga ya yang sekitaran 10 besar ini yang menurut saya akan banyak dirugikan. Satu, mereka habis-habisan sulit. 2, kalau ada risiko malah terbuang ke belakang. Saya kasih gambar misalnya yang paling dirugikan ya saya rasa ya nanti mungkin George Russell. Mohon maaf ini George Russell ini kan luar biasa qualifying-nya dalam format qualifying. Tapi dalam format lomba, mobil Williams-nya kan belum ya selalu menjadi kendala sekarang. Dianya cepat qualifying, lambat saat lomba. Secepat mungkin saat lomba, pada akhirnya kalah juga. Jadi Russell mungkin masih bisa menunjukkan skill-nya waktu Jumat kualifikasi, tapi nanti ketika sprint qualifying hari Sabtu, bisa ditelan lagi dia gitu. Sehingga dia malah mungkin peluang pembalap seperti Russell malah mungkin lebih jelek di format seperti ini. Nah ini yang kalau menurut saya yang paling dirugikan adalah yang jago-jago Sabtu ini. Oh ya, nah berarti kalau pengaruhnya apa sih sampai sekarang kok kita belum tahu William itu kenapa sih? Padahal dulu kan selalu jagoan. Atau karena sudah ditinggal, masih ada sponsornya alkohol nggak ini? Sudah nggak ada. Memang tim ini banyak ya maksudnya karena tim ini kan turunnya tidak langsung gini kan nggak ya. Turunnya kan juga bertahap. Jadi mungkin waktu masih dikelola keluarga William kan sudah nggak dikelola keluarga William sejak tahun lalu kan sudah diakuisisi. Jadi ini sebenarnya sudah lagi mau naik lagi sehingga ada investment baru lagi dan lain-lain. Jadi mungkin keluarga Williams mungkin sudah kehilangan kemampuan finansial dan lain-lain untuk bersaing dengan karena tim-tim yang lain kan diinvest semua itu. McLaren punya investor baru, ya Ferrari, Mercedes, sama Red Bull kita tahu kuat. Aston Martin punya investor baru. Bahkan Sauber pun kan juga sebenarnya diinvest juga kayak gitu. Sauber yang sekarang jadi Alfa Romeo itu. Bahkan Haas pun sebenarnya kan ada investor yang juga. Nah ini
yang jadi masalah buat tim seperti Williams adalah mungkin uangnya waktu itu mungkin cukup untuk pemain tengah, tapi talentanya terlanjur hilang. Orang-orang pinternya mungkin terlanjur pindah ke yang lain. Dulu Mas Yo, dulu tahun 90-an, 2000-an itu, Williams ini pabriknya insinyur pinternya F1. Adrian Newey dulu ngetopnya dari Williams. Ya. Dan banyak engineer-engineer hebat itu dulu lulusannya Williams. Nah, dalam sejak kira-kira 2015 lah itu kira-kira terjadi brain drain di Williams, banyak insinyur pinter, banyak engineer pinternya itu hilang. Jadi mungkin sekarang dia mencoba menata lagi orang-orangnya lagi, SDM-nya lagi, infrastrukturnya lagi untuk kembali ke atas. Karena itu juga yang dilakukan Aston Martin kan, dia mulai membajaki orangnya Red Bull. Ya. Jadi ya itulah ini perang piranha kan kalau di F1 itu. Jadi mungkin itu ya. Amunisinya mungkin ada tapi brain drain, jadi kemampuan orangnya berkurang. Itu yang mungkin terjadi dan sekarang mencoba kembali. Jadi ya itu kan kalau kita lihat mobilnya kan harusnya cepat, tapi kok nggak bisa, hari Minggunya kok nggak bisa tahan. Nah itu kan mungkin orang kan maksudnya mungkin raciannya kurang pas, mungkin ini setelannya kurang pas, komunikasi mungkin kurang pengalaman, macam-macam lah. Saya lihat faktornya di situ saya kira. Nah ini agak kasihan lihat Russell, moga-moga enggak. Moga-moga nanti saya mau kembali ke gambar Silverstone. Moga-moga nanti Russell bisa malah siapa tahu Russell malah bisa lebih jago di sini. Iya, karena saya juga berpikir dulu waktu sponsornya alkohol selalu di depan bagus sekali. Ini sekarang nggak ada alkohol nempel kok jadi lemes gini. Wah. Sudah mulai turun sebenarnya Mas. Waktu ada Martini itu sebenarnya sudah mulai turun ya. Oh iya, jadi ya, mungkin nunggu Bottas balik Mas Yo. Oh iya, Bottas cocok ya. Testernya Bottas nanti ya. Oke, siapa tahu nanti dari kita ada sponsor apa, AO atau apa, topi miring gitu. Oke, Ewan Mia tadi sudah digambarkan yang jelas akan di depan diuntungkan adalah dua tim papan atas, tapi yang kasihan yang di bawah-bawah. Tapi Asa belum mendetailkan lagi bagaimana langsung nanti posisi kayak McLaren, bagaimana Ferrari, bagaimana Aston. Jadi pilihan di tengah ini apakah juga terpengaruh dengan sistem ini? Semuanya pengaruh pasti. Dan ini kita akan melihat mungkin urutan hari Jumat kualifikasi itu mungkin sekali lagi papan tengahnya kan ketat. Kita nggak tahu sirkuit ini siapa yang cocok. Kalau lihat bentuk sirkuitnya dan lain-lain, penggemar Ferrari mungkin akan lebih senang karena mungkin bisa lebih baik daripada McLaren kalau melihat qualifying di Prancis, karena kan meliu-liu seperti itu juga. Tinggal waktu itu masalahnya waktu lomba di Prancis Ferrari jelek. Nah, Ferrari saya kira pasti sudah menemukan solusinya. Jadi seharusnya mungkin Ferrari punya kans lebih baik daripada McLaren mungkin di sini. Karena mobilnya lebih balance dalam semuanya. Tapi nggak tahu kan Lando Norris ini lagi istimewa banget. Sehingga persaingan di situ seperti apa. Aston Martin pasti pengen menunjukkan karena kan dia sudah, saya ini hijau, saya ini Inggris kan. Warna hijau itu kan warna British Racing Green, warna racingnya Inggris. Zaman dulu waktu masih belum ada warna sponsor kan, Italia itu merah, Prancis itu biru, Jepang itu putih, Inggris itu hijau. Jadi keren ya. Jerman itu silver kan kira-kira kayak gitu. Jadi Inggris itu hijau. Jadi Aston Martin kalau pengen menunjukkan dirinya adalah seperti ini ya. Dan markasnya tim Aston Martin kan di Silverstone, dekat Silverstone. Karena dulunya kan Jordan kan base-nya di sini gitu. Jadi ya, ini kalau yang dibilang ini kandangnya Aston Martin. Kandang secara nama perusahaan, secara warna dan secara markasnya yang paling dekat adalah dia. Jadi ini tuan rumahnya dia. Tapi ya kita lihat mobilnya memang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda maju, tapi kan belum levelnya Ferrari atau McLaren, sehingga ya kita lihat Alfa Tauri pasti bagus ya. Ini tim tinggal pembalapnya aja mungkin yang belum bisa memaksimalkan. Alfa Tauri akan dia, saya kira 10 besar itu sudah seharusnya jadi makanannya Alfa Tauri sekarang. Jadi seharusnya di belakangnya McLaren Ferrari ini seharusnya Alfa Tauri. Yang angin-anginan kan mesti Aston Martin dan Alpine. Jadi Alpine ini juga kadang nyodok ke depan, kadang enggak, masih angin-anginan. Jadi ini masih belum berubah banyak karena kan pengembangan mobil mungkin juga banyak tim juga sudah mulai nyetop ini. Jadi apa yang kita lihat di sini atau balapan sebelumnya mungkin nggak akan beda-beda banyak, kecuali mungkin tim-tim yang masih panasan, mungkin kayak Aston Martin yang punya uang, bosnya punya uang, mungkin masih akan mencoba untuk
untuk ngegas terus pengembangannya kira-kira kayak gitu. Ya kalau menurut Asa, ini kita taruhan berdua aja sih. Papan tengah siapa Sa? Kamu jagoin Sa? Saya McLaren Mas Jo. Cuman kayaknya Ferrari akan lebih unggul di sini. Ya, saya Aston Martin karena pembalapnya ini tidak punya beban berat atau beban seberat pembalap lain. Aston Martin kan tadi katanya hijau Inggris sekali gitu ya. Yeah. Ya nanti kalau dia menang Inggris, kalau kalah ya saya kan masih hijau dari pengalaman. Oke, Sa. Yeah. Nah, ini kalau dampak yang di bawah kayak Haas, kemudian Alfa Romeo, kemudian siapa lagi William itu juga sudah tampil dengan sistem ini. Nggak akan beda banyak saya kira karena tapi ya saya nggak tahu lah, siapa tahu nanti ada fluke ya, ada sesuatu yang kita nggak bisa duga saat itu sprint, aja ya saat sprint qualifying mungkin yang di depan ada, kan biasanya kalau start pasti ada yang senggolan, yang paling berisiko senggolan itu pasti yang di tengah betul. Jadi mungkin ya kalaupun nanti misalnya yang 5 di tengah ini ada kecelakaan pada 5 mobil, kita main kemungkinan ya misalnya ada 20 mobil, 4 atau 5 yang di tengah ini mengalami masalah. Jadi kemudian nanti ketika lomba hari Minggu, Mick Schumacher atau Mazepin mungkin start di peringkat 14 atau 15. Itu tidak akan mengubah kejadian karena tetap nanti lombanya hari Minggu mereka akan mundur juga lagi ke belakang. Jadi sebenarnya nggak akan ngubah banyak situasi. Yang makanya itu kan F1 sendiri juga nggak berani terlalu menggaung-gaungkan ini sebagai solusi masa depan. Mereka juga hati-hati dalam berkomentar. Bahkan F1 juga sudah bilang, baik itu Michael Masi maupun Ross Brown juga sudah bilang, ya kita juga tidak akan takut untuk menghapus format ini kalau memang dianggap tidak memberikan benefit apa-apa. Jadi ya udah kembali ke normal aja kayak gitu. Itu juga mereka juga udah siap kayak gitu. Iya. Jadi ya perlu harus kita tonton ya, ini balapan ini wajib karena apa? Ini benar-benar kelinci percobaan ya. Nanti kalau seandainya format ini menguntungkan Lewis Hamilton, apa komentarnya Red Bull? Kalau Red Bull yang diuntungkan, bagaimana Mercedes melihat format ini? Ini kan perlu kita cermati juga kalau begitu Sa. Iya, dan yang jelas sih buat tim-tim papan tengah sih nggak terlalu menarik Mas, kecuali mereka bisa dapat keuntungan finansial tambahannya tadi. Kenapa? Karena ya poinnya cuma 3-2-1 di hari Sabtu, dan itu kan miliknya Mercedes dan Red Bull ya kayak gitu. Jadi buat apa aku misalnya saya di peringkat 5, nyalip kan susah di F1 ya kan, meskipun ada DRS dan lain-lain nyalip kan susah. Ya saya main aman aja di sini, jangan sampai disalip belakangnya, toh saya mati-matian cuma dapat 1 poin misalnya kayak gitu kan, buat apa? Ya mungkin untuk Max Verstappen sama Lewis Hamilton penting karena 3 poin, 2 poinnya mereka nanti mahal kayak gitu. Nah, tapi untuk yang lain kan menurut saya yang hanya 2 orang itu aja kok yang poin kualifikasi ini berarti. Buat yang di belakang sih kejauhan. Kejauhan di depan nggak mungkin ya. Ya, tapi ini menjawab pertanyaan saya sampai googling ya. Kenapa Mick Schumacher itu anaknya siapa? Mazepin itu anaknya siapa? Kenapa? Saya lihat ini pasti anaknya Sultan. Setiap kali balapan posisinya tidak pernah berubah. Nggak ada yang berani ganggu posisinya. Yang lain ganti-ganti posisi. Kadang 5, kadang 4, kadang 7. Ini terus di tempat itu terus. Ini anaknya siapa? Nggak ada yang berani ganggu ini. Nah, kalau gosip-gosip ini benarkah yang kemarin Toto bilang saya tidak akan ada upgrade lagi? Ternyata dia juga ngomong kembali lagi mungkin ada upgrade dan sebagainya. Kemudian kemarin menuduh Honda melakukan curang karena melakukan perubahan mesin, katanya begitu kan? Terus bosnya Honda bilang Honda tidak melakukan kecurangan. Kenapa kok bisa cepat? Karena Honda sedang bahagia. Kenapa bahagia? Ya dulu honorer daerah, sekarang kita diangkat menjadi PNS, pegawai negeri sipil, jadi kita bahagia. Nah sebenarnya kalau mau jujur, tim ini kan membawa negara, membawa sponsor, banyak sekali lah kalau kita ngomong citra. Nah ini apakah cuma menyerah aja atau di Inggris kira-kira ada perubahan nggak di Inggris? Ya yang jelas Mercedes kan katanya membawa upgrade ke sini. Upgrade apa? Pasti bukan upgrade besar ya, pasti nggak mungkin perubahan besar pada monokok, pada sasis pasti nggak. Tapi sayap baru atau modifikasi pada sayap atau apa pasti melakukan itu. Karena ngelepas langsung pasti nggak, karena masih balapannya masih 14. Memang ada balapan yang Australia batal lagi, tapi kan nanti akan ada gantinya. Kayak gitu. Jadi balapannya masih terlalu panjang. Terlalu jauh untuk menyerah, saya kira. Bahkan tim-tim di belakang pun saya kira masih ada kayak McLaren pasti masih hati-hati karena
kalau kita lepas nanti malah peringkat 3-nya lepas, karena kayak tim kayak McLaren penting Mas Yo ya, karena peringkat 3 dengan peringkat 4 itu selisih uangnya bisa banyak. Untuk uang hadiahnya itu bisa bisa banyak. Untuk Ferrari mungkin nggak terlalu ngaruh, tapi buat tim seperti McLaren itu sangat berpengaruh. Nah, dan tim-tim untuk Aston Martin meskipun sekarang sudah intinya udah tim pabrikan ya tanda kutip, tapi mereka kan juga semakin tinggi peringkatnya uangnya juga semakin banyak. Jadi buat tim-tim yang tengah yang lebih, ini aku upgrade nggak ya, aku korbanin 2022 nggak ya, atau ya udahlah biarinlah nanti 2022 aja aku ngejar lebih baik. Nah, ini yang maga-maga pasti akan lebih pusing memikirkan ke depannya seperti apa. Kalau kayak Williams atau kayak Haas mungkin ya sudah, emang gue pikirin udah di sini aja gitu, maksudnya yang penting aku menghemat sebanyak mungkin tahun ini supaya tahun depan aku bisa lebih maksimal kayak gitu. Iya, di balapan masih panjang, tapi apakah benar gosip-gosip perpindahan pembalap itu sudah semakin mengerucut akhir-akhir ini, Saya kira yang paling ditunggu sekarang kan, intinya kan yang paling ditunggu kan Mercedes. Jadi Ferrari nggak akan berubah, McLaren nggak akan berubah, Alpine nggak akan berubah, Alfa Tauri dan Red Bull kan. Tapi Red Bull saya kira kalau saya jadi Red Bull kan buat apa membuang Perez, meskipun mungkin kayaknya kemarin bukan Perez yang ikut di Austria, tapi secara overall ini sudah jauh lebih positif. Mungkin di Alfa Taurinya yang bingung, satu Honda sudah bukan lagi penyokong tahun depan, jadi beban untuk memaksakan Tsunoda sudah nggak ada. Apalagi kalau Tsunoda masih pas-pasan dan masih membuat kesalahan-kesalahan konyol, karena mereka punya Albon yang harus dikasih kesempatan lagi. Gasly katanya ditawari beberapa tim lain, tapi saya nggak bisa membayangkan siapa yang dia mau kemana kan, yang lebih baik daripada Alfa Tauri kan siapa, kan nggak ada. Kalau pindah kan mana, Williams mungkin tahun depan bisa lebih baik, tapi kan juga bukan jaminan. Alfa Romeo juga bukan jaminan. Sehingga Gasly saya kira nggak akan kemana-mana, karena dia pasti nunggu kalau dia di Alfa Tauri tahun depan, ada peluang 2023 nanti kursi keduanya Red Bull itu akan diganti lagi. Jadi audisi untuk kursinya Perez ini kan terus-menerus terjadi. Albon mau dikasih kesempatan di mana ya harus di Alfa Tauri kan, apakah mungkin dipinjamkan ke tim lain, kita juga nggak tahu. Kemudian Ferrari, Mick Schumacher harus dikasih tempat lebih baik karena sayang talentanya kalau dibiarkan di Haas. Haas kalau berarti si Mick Schumacher pindah, berarti Haas akan mencari lagi. Nah, yang paling besar pasti Mercedes, karena saya kira sudah hampir pastilah ya bahwa Bottas akan diganti. Saya kira Russell akan ke situ. Katanya sih gosipnya Russell sudah dikasih tahu kalau kamu menunjukkan terus performa akan ada hadiahnya. Nah, ini tinggal nunggu pengumumannya kapan. Kalau Bottas performanya, misalnya Bottas menang ini di Inggris, mungkin akan ditunda lagi. Tapi kalau Bottas dalam 2-3 lomba ke depan, saat Agustus nanti musim panas, liburan musim panasnya, saya kira Bottas akan punya waktu sampai akhir Juli ini untuk menunjukkan performa. Karena kalau nggak Agustus, saya kira Mercedes sudah akan membuat keputusan siapa yang akan menemani Lewis di situ. Saya kira nanti Agustus bulan depan ini sudah akan puzzle-nya akan lebih jelas. Gosip untuk pabrikan-pabrikan lain yang akan masuk ada nggak Ini mumpung kemarin ada omongan kan ketika di Austria kemarin ada pembicaraan soal format mesin baru 2025 yang mungkin akan mundur ke 2026 karena itu format mesinnya seperti apa, dan dalam diskusi itu grupnya Volkswagen, grupnya VW diajak bicara, dalam hal ini diwakili oleh VW dan Audi, satu grup kan itu. Jadi mereka diajak diskusi, mereka ditanya apa yang dibutuhkan kalau mereka yang bisa membantu membuat keputusan ikut pada 2025 atau 2026. Jadi diskusi itu sudah berlangsung dan pasti masih diskusi terbuka. Jadi kalaupun nanti 2025 atau 2026 ada pabrikan baru, ya itu akan dari grupnya VW. Grupnya VW itu kan ada Audi, ada Porsche, yang mereka bisa gitu. Tapi kalau grupnya VW ini pasti komitmennya adalah ke 100% ramah lingkungan. Dalam artian mereka sudah tidak mau lagi mensupport yang menggunakan bahan bakar bensin.
Nah, F1 juga sudah bilang bahwa kalaupun nanti masih ada campuran hibridnya pada 2026, 2025 atau 2026, itu nanti bahan bakarnya akan 100% biofuel, 100% bisa dibuat, dalam artian bukan lagi fosil, bukan lagi alam ya. Jadi apakah itu cukup untuk bikin VW mau bergabung? Ya kita masih lama lah, masih ada 4 tahunan, 3-4 tahunan untuk menunggu itu. Yang jelas ya ini mungkin buat penggemar F1 yang ingin kembali ke suara menggelegar dan suara ada pertanyaan itu ya, betul. Nyaring seperti itu kayaknya kita punya waktu 3-4 tahun untuk ya semakin move on karena rasanya tidak akan kembali ke situ. Sedih sekali memang, karena ya kenyataan dunia adalah kedepannya adalah elektrik dan kedepannya adalah ramah lingkungan itu kan, yang tidak menghancurkan bumi. Jadi ya buat teman-teman yang ya termasuk saya manusia, saya yang jatuh cinta pada F1 karena bunyi V12 dan V10 dulu, ya kita tidak akan pernah lagi melewati era itu. Saya bersyukur pernah merasakan era itu. Sama. Jadi ke depannya enggak. Apakah nanti mungkin ada teknologi yang bikin mesin 2025 itu nanti bunyinya juga kencang? Menggelegar. Masih bisa, tapi kan saya mencoba mengubur harapan itu sekarang. Ya mungkin yang paling nyaring ya kayak yang sekarang ini. Ya, dan saya pikir kalau Formula One akan ke elektrik, saya pikir tidak akan terjadi karena memang resikonya tinggi. Kalau balapannya hujan, nanti kalau konslet gimana, ya kan? Jadi lebih baik janganlah seperti itu. Dan omongan Asa tadi benar juga. VW saya pikir juga di sini akan dia tidak ngotot, tapi juga VW ini kan sudah mungkin maaf ya tanda petik udah merasa besar kepala dulu lah. Kenapa? Teknologinya dia sudah diadop oleh Formula One. Nggak ada Formula One yang pakai mesin di depan. Sebenarnya niru VW. Mesinnya di belakang semua, ya kan? Jadi dia udah santai aja, nggak ikut nggak apa-apa, nyontek saya kok kamu gitu kan? Nah itu kan. Nah itu bumbu-bumbu sebelum kita ke Inggris. Tapi saya belum pernah ke sirkuit ini. Saya juga belum pernah. Ini salah satu sirkuit yang saya nggak pernah bisa pergi karena apa? Selalu bulan Juli dan bulan Juli itu saya biasanya selalu banyak kesibukan. Jadi salah satu keinginan saya pernah ke Inggris ke pabriknya Benetton Renault ya, pabriknya tim Renault. Saya pernah ke pabriknya tim Renault yang sekarang Alpine itu di Enstone. Saya pernah ke sana. Jadi waktu itu diterbangkan naik pesawat private dari Paris ke sana, seharian di pabriknya Renault itu. Tapi kemudian habis itu terbang lagi balik ke Paris. Jadi saya belum pernah ke Silverstone. Nah ini saya tentunya ya ini salah satu bucket list saya nonton di sini. Ya, kalau melihat dari F1 Mania juga ada yang ke sana. Saya lihat tadi upload di Facebook juga. Memang kalau kita lihat banyak pabrikan di sana, banyak markas di sana, saya pikir memang ini juga rasanya perlu kita tengok juga, karena ini cita-citanya dengan Mas Nanang waktu kita liputan di Amerika kan. Nanti kita nonton ke Inggris, kenapa? Penontonnya beda. Ini omongan laki-laki. Udah cukup itu aja. Cuman itu jadi impian kemarin juga masih. Mas Nanang gimana? Nabung Mas, habis itu kita ke Inggris, insya Allah Mas. Nah, jadi ini balapan kembali lagi ke gambarnya tadi sirkuitnya sebelum nanti kita undur diri. Nah, kalau kita amati di sini ini sirkuit ini menyimpan kejadian-kejadian apa dan apa yang harus kita cermati, tikungan-tikungan mana yang banyak sekali atraksi-atraksi sebagai penonton, pasti kita akan terhibur di mana saja. Ini sirkuit yang free flowing Mas, jadi mengalir banget. Buat pembalap pasti menyenangkan. Saya bisa membayangkan itu karena tikungan-tikungannya tuh ngalir banget. Jadi saat itu enak banget dilihat. Di satu sisi itu jadi kesan high speed-nya dapat, tapi di sisi lain ya pasti overtaking juga jadi lebih sulit. Kalau momen-momen berkesan ya karena saya belum pernah ke sana ya pasti dulu zaman Nigel Mansell ketika juara dunia 92, penontonnya luar biasa sampai turun ke sirkuit semua sebelum lomba berakhir. Oh ya? Luar biasa itu. Dan penonton menerobos masuk ke sirkuit ya Inggris banget lah, penonton Inggris banget. Ini di sini seperti itu, antusiasmenya luar biasa. Soal tahun lalu misalnya Lewis Hamilton finish dengan 3 roda karena ban satu pecah bisa finish, jadi bannya memang agak bekerja keras karena dia dituntut grip terus. Lebih dari itu saya kira ini sirkuit yang untuk salip menyalip mungkin bukan tempatnya.
Tapi untuk pembalap pasti sangat menyenangkan, saya bisa membayangkan, dan yang jelas atmosfernya kalau kita mau nonton nanti di TV pasti atmosfernya luar biasa karena satu penontonnya udah full capacity. Jadi Lewis Hamilton kalau kita kemarin di Austria oranye, ini nanti bendera Union Jack di mana-mana. Jadi habis dari kandangnya Verstappen ke kandangnya Lewis Hamilton. Ya. Itu yang nanti akan kita saksikan di TV. Dan ya ini sekali lagi teman-teman, kita perlu iri karena semua kegiatan olahraga di luar negeri sudah banyak penonton. Tadi malam Wimbledon juga begitu penuhnya ya kan. Tadi pagi final NBA di Milwaukee juga penontonnya penuh, dan di luar stadion 25.000 orang berkumpul nonton semua bebas. Wah itu. Ya. Jadi yang penontonnya sedikit cuman Tour de France ya. Penontonnya sedikit sekali. Karena apa? Karena diecer jadi 130 kilo kan, satu-satu ya. 190 kilo. Iya, nggak kayak di tribun. Ini balapan yang sudah tidak saya lirik karena saya ini gimana dilirik udah 5 menit ini, nggak menarik itu dilihat. Iya. Nah, sekali lagi Evan Mania ini menarik. Coba dicermati apa yang dipakai Asa adalah bar Honda. Jadi bisa ditebak nih kaos tahun berapa nih, Sa? 2001 harusnya. 2001 ya, kaos tahun 2001. Jadi ini saya juga punya pengalaman pertama kali waktu ke Sepang sirkuit, yang saya beli adalah bar Honda juga. Memang ada tas travel bag, ada juga tas kerja, semua dari Honda waktu, karena memang saya pikir mobil ini yang bisa kita beli. Tapi waktu itu masih ada Toyota ya. Jadi masih masuk akal kita bisa beli. Toyota ya belum masuk. Oh ya 2002 Toyota ya. Iya kan? Sudah mulai ada. Iya. Jadi dan mungkin untuk shout out untuk teman-teman yang dulu generasi nonton bareng sama kita ke sirkuit Mas Jo. Dulu nih kan kalau nggak salah saya nggak beli nih dulu Mas Jo. Jadi dulu kita suka karena dulu stand-stand tim-tim itu dulu kan sering bikin kuis-kuis entah itu di Jalan Bukit Bintang atau di sirkuit di mall area. Kuis-kuis yang hadiahnya adalah merchandise asli-aslinya ini. Jadi dulu saya suka duduk sama teman-teman karena kalau MC-nya nanyain pertanyaan, saya ngasih tahu teman-teman jawaban, nanti ada yang dapat topi, ada yang dapat merchandise apa, tas-tas kecil atau apa. Waktu itu ada yang nanya, loh, Azza nggak jawab. Saya nunggu yang terakhir aja yang hadiahnya paling besar. Saya bilang kayak gitu. Jadi saya ingat saya dapat tas besar waktu itu Mas Jo kan. Ya kan aku bantu Anda dapat topi, bantu Anda dapat kaos, saya dapat tas besar ya. Iya, travel bag-nya itu keren sekali warna hijau itu. Dan saya masih simpan itu luar biasa. Evan Mania inilah memang kalau di sirkuit memang nggak usah jauh-jauh. Di Sepang tahun 2001 saya ke sana juga, bagaimana mobil disebar di jalan-jalan, kemudian kafe-kafe bikin event, itu memang kita membuat kangen ya saya. Iya. Oke, ada tambahan lagi, Sa? Nggak ada, makasih. Ada ya, jadi mau doanya aja. Kebetulan saya dan Asa sedang mengalami sakit yang sama, yaitu penyakit Kevin ya saya. Apa saya kok ketawa, Sa? Enggak, penyakit malas pengen dan keluar. Bukan, penyakit Kevin kita, Sa. Apa itu? Kevin Magnussen, ya kan? Yang sakit mah, ya kan? Jadi ya kita ternyata begini ya, lemes-lemes, keringetan. Semoga orang-orang tua ini mahnya segera sembuh. Jadi kalau saya tanya saya sakit apa? Kevin apa? Kevin Magnussen. Jadi ini Kevin Magnussen. Evan Mania tetap prokes karena Asa sudah mengalami sendiri bagaimana 9 hari harus dikurung di kamar sendiri dan harus banyak aktivitas. Ini adalah tadi kalau Asa sudah sampaikan ya, yang bisa menyembuhkan ini adalah kita sendiri, jadi jangan menyalahkan siapa-siapa. Itu ya saya. Ya, baik. Kita jumpa lagi Senin setelah kita menyaksikan format baru di GP Inggris. Semoga format ini bisa memberi kita banyak hiburan dan Evan ke depan lebih baik. Salam.